Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Boleh lambaikan tangannya. Kita akan mulai ibadah kita pagi hari ini. Sebelumnya kita mau berdoa dulu. Bapa di surga yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk kesempatan yang masih Tuhan berikan bagi setiap kami. Kami boleh datang ke rumah Tuhan. Kami mau beribadah sama Tuhan. Dan berkati juga setiap kami yang di rumah Tuhan, yang memulai ibadah online ini Tuhan. Dimanapun kami berada Tuhan, lawat setiap kami Tuhan, jemaat-Mu Tuhan. Kami rindu akan Engkau Tuhan, dan kami percaya kami akan dipuaskan oleh hadirat-Mu. Kami boleh menerima lawatan Engkau, pertolongan yang dari Tuhan. Kami dijamah Tuhan, kami mendapatkan mujizat yang dari Engkau Tuhan. Dan kami semakin dibangun di dalam Engkau Tuhan. Kami mau bersorak memuji meninggikan nama-Mu, sebab Tuhan baik, bahwasanya kasih setia-Mu untuk selama-lamanya dalam hidup kami. Kami mau bermegah dalam Engkau. Mulut kami hanya mau memuji nama Tuhan. Kami hanya mau meninggikan nama Engkau Tuhan. Tiada Allah yang lain selain dari Engkau Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami memberkati ibadah ini dari awal pertengahan hingga pada akhirnya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami siap untuk meninggikan Engkau lebih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Glory, glory, haleluya.
Kau besar di dalamku Tuhan, Kau besar di dalam setiap kami Tuhan. Perbuatan-Mu heran Tuhan dalam hidup kami. Kami mau terus memuji Engkau, kami mau terus bersorak-sorak bagi Engkau Tuhan. Tiada Allah yang lain Tuhan. Terpujilah nama-Mu kekal selamanya, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Siap memuji Tuhan, siap bersorak-sorai, mau berteriak untuk Tuhan. Amin. Besar di dalam-Mu.
gak sih kita merasa dalam hidup ini kok sepertinya hidup ini gak fair? Ada yang pernah merasa demikian? Pernah gak sih kita merasa, Tuhan, kenapa harus saya yang ngalamin? Kenapa nggak bukan dia? Kenapa nggak bukan dia? Kenapa nggak bukan mereka? Dalam minggu-minggu ini saya lagi belajar banget bahwa ya terkadang saya ngalamin hal-hal yang harusnya saya nggak perlu komplain sama Tuhan. Ngalamin hal-hal yang seharusnya kamu harusnya melihat sisi yang baik dari apa yang kamu alami. Dan pujian ini mengingatkan saya banget bahwa rancangan Tuhan yang ada dalam setiap hidup kita itu gak pernah gagal dan gak pernah salah. Amin. Kalau saya boleh mengalami hal itu, kalau saya boleh dapat pemahaman itu, saya membagikan juga ke Bapak Ibu Saudara sekalian bahwa apapun yang Bapak Ibu Saudara sekalian alami, jikalau sekiranya itu gak enak, jikalau sekiranya mungkin menurut pandangan Bapak Ibu Saudara itu gak baik, mari kita sadari bahwa rancangan Tuhan itu gak pernah salah dalam hidup kita. Rancangan Tuhan itu gak pernah gagal dalam hidup kita. Firman Tuhan berkata dalam Yeremia 29 ayat yang ke-11, demikian firman Tuhan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Amin. Amin. Sebab Kau yang lebih tahu Tuhan bagaimana cara untuk menolong setiap kami. Sebab Kau yang lebih tahu Tuhan bagaimana Kau membukakan pintu bagi setiap kami Tuhan. Dan kami tahu rancangan-Mu gak pernah gagal, rancangan-Mu gak pernah salah dalam hidup kami. Rancangan-Mu memberikan damai sejahtera hari depan yang penuh harapan Tuhan. Haleluya Tuhan.
janji-janji-Mu Tuhan. Kami klaim janji-Mu ya dan amin dalam hidup kami Tuhan. Kami mau melihat Tuhan yang ajaib. Kami mau mengalami Tuhan dalam hidup kami. Kami mau menjadi kesaksian yang hidup bagi banyak orang bahwa kami mengalami Tuhan yang heran dalam hidup kami. Kami mau mendengar firman-Mu Tuhan. Pakai hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu. Urapi Tuhan dengan kuasa yang dari Engkau, sehingga firman yang ditaburkan tidak menjadi sia-sia. Itu kami ambil firman-Mu Tuhan. Kami tanam dalam hati kami. Kami terus bertumbuh menghasilkan buah bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami mau diajar dengan firman-Mu. Lewat firman-Mu kami mau mengerti. Lewat firman-Mu kami mau mengenal siapa Tuhan yang kami sembah. Berbicaralah bagi setiap masing-masing kami Tuhan. Kami mau mendengar Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom. Haleluya, dan sukacita, amin. Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita sekalian. Haleluya. Hari ini kita masih belajar bersama-sama tentang trustworthy. Judul khotbah saya minggu lalu. Saya akan sedikit ulas khotbah saya. Saya ingin mengajak saudara untuk baca beberapa ayat saja. Ya, dari ayat yang ke-10. Kemarin kita sudah baca ayat 8, 9 sampai, tapi kita akan ulang lagi dari ayat yang ke-10 karena saya akan bahas dari ayat yang ke-10. Dikatakan gini, mereka juga ya syarat untuk diakan, tapi kita juga percaya bahwa orang yang harus dipercaya bukan hanya diakan, tetapi jemaat Tuhan. Ini kan buat diakan, orang keselam. Jemaat Tuhan nggak usah dipercaya juga nggak apa-apa. Enggak loh saudara ya, setiap kita harus bisa dipercaya. Bilang kanan kirimu, diakan apa bukan? Kamu harus tetap bisa dipercaya. Bilang kanan kiri, 2, 3. Amin saudara. Jangan bilang, oh ini kan buat diakan. Kalau bukan diakan nggak apa-apa lah, cacat juga nggak apa-apa lah, ngaco-ngaco hidupnya dikit-dikit lah, nyimpang-nyimpang dikit lah, error dikit nggak apa-apa lah gitu ya. Karena saya lagi suka ngomong error gitu ya. Error gitu ya. Nggak apa-apa lah error dikit. No. Ayat 10 dikatakan gini, mereka juga harus diuji dahulu, baru ditetapkan dalam pelayanan itu setelah ternyata mereka apa? Tak bercacat, saudara. Di perusahaan ada yang namanya QC, Quality Control. Jadi kalau cacat, apa yang dia lakukan? Balikin lagi kalau bisa diperbaiki. Kalau enggak, dijual murah. Pernah sudah ke factory outlet? Pernah pergi ke factory outlet? Yang pernah ke Bandung, itu berjamur banget factory outlet. Gitu ya, kita anak-anak kosan tuh ngejarnya yang factory outlet. Barang bermerek tapi harga murah. Ya, barang bermerek tapi harga, kok bermerek kok bisa murah sih? Saya pernah, kenapa? Reject, cacat. Ayat 11 dikatakan gini, demikian pula istri-istri hendaklah orang terhormat, jangan memfitnah, hendaklah dapat menahan diri, dapat dipercaya dalam segala hal. Dia akan haruslah suami dari mulai mikir nih, 1 atau 2 ya. Suami dari satu istri dan mengurus anak-anaknya dan keluarganya dengan baik. Ayat 13 dikatakan, karena mereka yang melayani dengan baik beroleh kedudukan yang baik, sehingga dalam iman kepada Kristus Yesus, perhatikan, dalam iman kepada Tuhan kita Yesus Kristus, mereka dapat bersaksi dengan leluasa, saudara. Kalau hidupmu kredibel, orang bisa percaya dengan kehidupanmu, orang juga bisa percaya dengan Tuhan yang kamu sembah. Saya ulangi lagi, kalau orang percaya dengan kehidupanmu, orang lain juga bisa percaya dengan Tuhan yang kamu sembah. Amin. Kita bisa leluasa bersaksi tentang Tuhan, ya. Nah, kita juga sudah belajar dapat dipercaya dalam bahasa Yunani. Kita sudah belajar yaitu dipercaya, ada setia, ada faithful, orang yang mampu memegang imannya dalam situasi apapun, dalam situasi sulit apapun. Itu orangnya kredibel, dapat dipercaya. Nah, kita sudah belajar 3 pertama, saudara. Ya, kita harus dapat dipercaya dalam hal apa? Klik, next. Ya, dalam hal lidah dan perkataan. Nah, minggu pagi yang lalu saya tidak bahas satu kata yang bagus sekali. Saya coba lagi ulik, saudara. Ya, kita perlu dapat dipercaya, kita harus dapat dipercaya dalam soal lidah dan perkataan. Nah, kata bercabang lidah, saya coba cari dalam bahasa aslinya, itu menggunakan kata dilogos. Di itu 2 atau double, logos itu perkataan. Jadi orang yang bercabang lidah tuh ngomongnya double, kesana gini, kesini gini. Kesana, oh kamu baik banget, keren banget, di belakang beda lagi. Itu namanya bercabang
lidah, berlidah ganda, berbicara ganda, mengatakan satu hal. Perhatikan baik-baik, orang yang suka firman, orang yang bercabang lidah, dia ngomong satu hal, ngomong ke orang lain, ngomong ke yang lain, ngomong yang ke lain, ngomong ke orang lain, dengan maksud apa? Menipu. Perhatikan, orang yang suka gosip, orang yang suka fitnah, dia nggak cuma gosip ke satu orang, dia akan ngomong ke orang lain, dia akan ngomong ke orang lain lagi, dia akan ngomong ke orang lain lagi. Bisa satu gereja tahu? Ya apa ya? Ini kata dilogos, saudara. Ya, kata dilogos itu artinya juga samar-samar, artinya menyamarkan kebenaran, menceritakan kisah yang berbeda dari yang faktanya. Itu saudara. Ya, jadi begitu, wah begitu jahatnya orang ngomong ini seperti ini. Makanya firman Tuhan katakan lidah bercabang itu akan dikerat oleh Tuhan, gitu ya. Makanya hati-hati dengan lidah dan perkataan kita. Kenapa? Lidah kita penuh kuasa, lidah kita powerful. Saudara bisa menghadirkan kuasa Allah dengan perkataanmu. Amin. Tapi saudara juga bisa menghancurkan hidup orang dengan perkataanmu juga. Yang ngerti katakan amin. Amin saudara. Saudara bisa menghadirkan surga di tengah-tengah keluargamu dengan perkataanmu. Tapi saudara juga bisa menghadirkan neraka di keluargamu dengan kata-kata kita juga, ya. Jadi penting sekali kita supaya menjadi orang percaya yang dapat dipercaya dalam hal tidak ada perkataan. Yang kedua, saudara, klik. Kita sudah belajar juga tentang kita harus dapat dipercaya dalam hal, ini dia keuangan. Ya, masih ingat nggak? Kalau orang berhutang itu mengalami 3 gejala. Yang pertama apa? Pura-pura apa? Lupa ingatan. Yang kedua, pura-pura bego. Yang ketiga, nggak kenal. Ya, pura-pura nggak kenal, itu sakitnya tuh di sini. Dia ngutang kok nggak kenal gitu ya. Nah ini bicara keuangan. Perhatikan baik-baik, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kita sudah belajar. Minggu lalu kita sudah belajar bagaimana seorang yang setia dalam perkara kecil, dia juga akan setia dalam perkara yang besar. Orang yang benar dalam perkara kecil, dia juga akan benar dalam perkara besar. Orang yang tidak benar dalam perkara kecil, sudah dapat dipastikan tidak benar juga dalam perkara besar. Dengan kata lain gini, kalau di tangan saudara dipercayakan sesuatu yang besar, itu bukan serta-merta karena Tuhan pengen kasih sesuatu yang besar dalam hidup saudara. Karena Tuhan sudah tahu, saudara bisa dipercaya. Hal kecil aja bisa dipercaya, apalagi hal yang besar, gitu ya. Kita perlu belajar sama-sama. Nah, yang ketiga, kita sudah belajar juga bagaimana kita bisa kredibel dalam hal apa? Ini, iman dan kesetiaan kita, faithful. Ya. Setia itu bahasa Inggrisnya faithful. Betul? Kata dasarnya faith. Jadi saya mau katakan gini, orang yang setia adalah orang yang imannya benar di hadapan Tuhan. Orang yang gak setia, pasti ada yang gak beres dengan imannya. Saya ulangi lagi, orang yang setia sama Tuhan pasti benar imannya sama Tuhan. Tapi kalau orang yang tidak setia, gak setia sama pasangannya, gak setia sama Tuhan, gak setia sama gereja lokal, gak setia dengan apa yang dilakukannya, saya mau katakan ada yang tidak beres dengan imannya. Kenapa? Iman dan kesetiaan itu saling bergandengan satu dengan yang lain. Kita sudah belajar juga, setia itu artinya bertekun pada sesuatu sampai akhir, sampai garis akhir, biarpun orang lain sudah mundur. Yang lain udah nggak mau pelayanan, saudara tetap pelayanan. Yang orang lain nggak ibadah, saudara tetap ibadah. Itu namanya setia. Amin. Ya. Kemudian yang kedua, bisa terima kekalahan, kritik, masukan, gitu ya. Ngalamin kegagalan, melakukan perbaikan, punya jiwa besar. Jadi kalau saudara ditegur dan sehati oleh hamba Tuhan, oleh diakan, oleh siapapun, yuk terima, lakukan perubahan, perbaikan, itu namanya setia. Amin. Yang ketiga, kita sudah belajar juga melakukan sesuatu bukan untuk sukses, bukan ngejar sukses. Ya, kita melayani Tuhan karena kita mau belajar bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Nah, kita lihat yang keempat, saudara. Kita harus dipercaya dalam hal apa? Pelayanan. Ya, ayat 10 tadi kita sudah baca dikatakan ini, mereka juga harus diuji dahulu, baru ditetapkan dalam pelayanan, saudara. Diujinya melalui apa? Waktu. Ya makanya di gereja kita nggak semua orang yang baru datang nggak langsung dikasih pelayanan. Kan biasanya kalau gereja mula-mula yang baru terbentuk, siapa aja boleh pelayanan itu ya. Siapa aja dia boleh pelayanan gitu. Tapi setelah gereja semakin besar, perlu namanya diuji dahulu. Nah, kata diuji bagus sekali. Kata diuji itu menggunakan kata dokimaso, kayak bahasa Jepang ya. Ini bahasa Yunani, saudara. Dokimaso, yang artinya untuk menguji, memeriksa,
membuktikan, meneliti. Dari kata dokimaso itu ada kata menguji, memeriksa, membuktikan, meneliti. Apakah sesuatu itu asli atau tidak? Ya, sesuatu itu asli atau tidak. Ketika kita melayani Tuhan, firman Tuhan katakan, ya kita perlu diuji dokimaso ini. Apakah kita itu asli apa tidak motivasi kita dalam pelayanan? Hati kita ketika kita melayani itu benar-benar murni apa tidak? Itu dokimaso, saudara. Ya, nah kata dokimaso ini seperti menguji logam untuk didapati kemurniannya, keasliannya. Perhatikan baik-baik loh, saudara dan saya, setiap kita suka apa tidak, mau tidak mau, kita akan ngalamin yang namanya diuji dalam pelayanan. Ya, nyata apa tidak motivasi kita, tulus apa enggak sama Tuhan, cinta Tuhan apa enggak? Karena banyak orang yang pelayanan motivasinya kan macam-macam ya, betul apa betul? Ada orang yang melayani Tuhan motivasinya apa? Supaya terkenal, ada. Ada orang melayani Tuhan karena ingin aktualisasi diri, gitu, ingin menunjukkan gue bisa, gue mampu, gitu kan? Ada orang yang melayani Tuhan karena memang ya hobi gitu. Ada orang yang melayani Tuhan karena ini profesi gue. Tapi yang Tuhan mau, Tuhan uji kita, Tuhan periksa kita, Tuhan ingin membuktikan dan meneliti kita apakah asli, genuine atau tidak hati kita, motivasi kita, termasuk apa? Karakter kita diuji. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kalau di dalam pelayanan sudah ngalamin gesekan dengan rekan pelayanan, it's okay. Gesekan itu biasa, gesekan itu normal. Tapi nggak normal kalau kita keluar dari pelayanan. Ya, ngalamin gesekan biasa, karena itu salah satu bentuk cara diuji. Ya, betul nggak? Ngalamin gesekan, betul nggak? Gesekan itu salah satu cara kita diuji. Hati kita benar nggak sih? Murni nggak melayani Tuhan? Tulus nggak kita melayani Tuhan? Atau kita pengen aktualisasi diri? Atau kita pengen, oh kan gue hebat, gue mampu, gue memang jago di bidangnya. Ketika ya, saya ingat satu gereja yang cukup besar ya. Gereja itu mengajarkan kepada semua pelayan Tuhan, dia kasih tahu gini loh, posisi kamu di dalam pelayanan kapanpun bisa digantikan dengan orang lain. Halo? Yang setuju dengan saya katakan yes. Yes, saudara? Apapun pelayananmu, posisimu dalam pelayanan, kapanpun bisa digantikan oleh siapapun. Pertanyaannya, ketika kita digantikan oleh orang lain, kita bersyukur nggak? Atau justru, ini pengganti gue ya, coba kita lihat apakah dia lebih bagus mimpi dari aku. Itu dokimaso, saudara. Diperiksa, diteliti, hati kita benar nggak, murni nggak. Saya mau tanya ini loh, kalau kita punya hati yang benar, ketika kita diturunkan jabatan kita, orang lain yang naik, kita justru dukung mereka. Kalau nggak dukung namanya barisan sakit hati. Ya Pak ya? Ya Pak ya? Ya Pak ya? Iya saudara, artinya gini loh, siapapun kita, posisi kita bisa digantikan oleh siapapun. Betul, justru bersyukur posisi kita bisa digantikan. Kenapa? Berarti regenerasinya berjalan. Kalau nggak berjalan, itu lagi L4 ya. Siapa sih yang ngomel? Ya dia lagi, lu lagi, lu lagi. Siapapun kita perhatikan baik-baik dalam pelayanan apapun, saudara sebagai guru sekolah minggu, saudara sebagai pemain musik, saudara sebagai WL, saudara sebagai singer, kan nggak mungkin juga Novi umur 80 tahun mesti WL di umum kan? Agak mungkin juga kan? Harus ada yang menggantikan kelak untuk the next generation, betul nggak ya? Dan saudara harusnya bersyukur ada the next generation yang dipakai Tuhan. Ya Pak ya? Ya. Oleh karena itu kalau orang yang hatinya nggak murni, ketika ada orang yang wah bisa menggantikan posisinya, dia menganggap dirinya terancam. Kenapa? Ini gak genuine. Ya. Nah di tengah-tengah pandemi ini saudara, ya banyak orang kan ngalamin diuji, dites, rapid test lah, swab test lah. Saya sempat ngobrol dengan teman saya, dia positif COVID-19 saudara. Ketika rapid test non reaktif loh. Tetapi ketika di swab test positif, kok bisa ya? Bahkan dia punya orang tuanya, mamanya positif juga COVID-19, tidak bergejala sama sekali, tiba-tiba lemes, tidak demam, tidak panas, cuma batuk-batuk biasa, tiba-tiba
positif, saudara. Semua diuji, semua dites. Ya, saya yakin dan percaya dokter, ilmu dan lain sebagainya, mereka nggak sembarangan ngomong kamu positif. Betul ya? Gak serta-merta ngomong positif, semua melalui tes, betul? Semua melalui uji. Perhatikan baik-baik. Tuhan juga nggak akan bilang sama kita, oh kamu kredibel, kamu hamba yang setia, oh kamu hamba yang taat. Tuhan gak serta-merta ngomong begitu, tapi kita perlu diuji. Siap terima gesekan? Aminnya kayak gimana nyengir itu ya. Siap terima gesekan? Kalau digesek, yuk sama-sama berubah. Ya, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Betul ya? Gesekan itu pasti terjadi. Tapi pelayanan berapa tahun nih? 38 tahun. Ini mumpung nanti di YouTube nih. 38 tahun. Ngalamin gesekan nggak? Oh iya, iyalah. Ngalamin gesekan. Mengalami gesekan itu salah satu bentuk kita diuji. Nah, saudara dikasih Tuhan, orang yang mau melayani di skop ruang lingkup yang jauh lebih besar harus bisa pelayanan dulu di tempat yang lebih kecil. Saudara setuju? Itu juga salah satu bentuk diuji. Sebelum kamu nge-WL di Bandar Raya, misalnya ratusan orang, puluhan orang, harus bisa jadi WL dulu di Komsel. Jangan bilang gini, kok jadi WL di Komsel sih? Gua kan biasanya di KKR, di konser gitu loh. Kok gue di Komsel sih? Kalau kamu nggak bisa nyanyi bagus di Komsel, jangan harap kamu bisa nyanyi bagus di depan banyak orang. Setuju nggak? Itu salah satu bentuk diuji. Makanya katakan gini, bagus banget kata Dr. Masoni, untuk menguji, memeriksa, membuktikan, meneliti apakah sesuatu itu asli atau tidak. Ya, sebagai logam untuk mengenali apakah asli setelah pemeriksaan untuk menyetujui dan dianggap layak. Perhatikan baik-baik. Orang yang alami gesekan tetap setia. Oleh waktu berpuluh-puluh tahun tetap stay. Karena saya mau katakan gini, yang namanya gereja, jemaat itu come and go. Betul ya? Bisa datang, bisa pergi. Pertanyaan yang saya ulang, kemarin saya udah kasih tahu minggu lalu. Saudara jadikan gereja ini rumah atau hotel? Halo? Berapa di antara kita menganggap gereja ini rumah? Boleh katakan? Rumah. Kalau rumah, apapun yang terjadi, konflik harus dibereskan dengan baik-baik. Kalau enggak, ya emang gereja cuma itu doang. Check out. Ya kan? Masalah di A, gereja A, check out. Cek ini gereja B. Ketemu masalah lagi nggak? Ketemu masalah lagi, check out. Pindah ke gereja C. Check-in, check out, check-in, check out. Kata Tuhan ini kelamaan, keseringan banget nge-check-in, check out. Gue bikin check out juga dari bumi ya. Perhatikan baik-baik saudara. Dimanapun kita ditempatkan, saudara mau pindah ke gereja set juga, saudara di situ diuji juga. Betul? Saudara nggak bisa melewatkan ujian. Apakah anak sekolah bisa melewatkan ujian? Wah, mumpung online nih, nggak ada ujian. Siapa bilang? Ada ujian online. Ya, generasi saya nggak ngalamin ujian online. Justru saya senang ngalamin ujian online. Kan bisa di rumah sambil pakai baju piyama mungkin ngerjain ujian ya. Oh enggak juga ya, di foto. Ujian, semua. Saudara nggak bisa melewatkan ujian. Kalau engkau ingin dapatkan hasil, harus ngalamin ujian. Kalau saudara mau dianggap layak, dianggap bilang, oh mantap, oke, maknyus gitu ya. Kalau makanan kan maknyus, saudara harus melewati ujian. Semua diuji nggak? Diuji. Makanan aja diuji. Cinta diuji nggak? Iya. Kemarin ngomongin cinta Pak Hansen ya. Diuji saudara. Ya kan? Diuji apakah cinta kita weh. Saudara pernah nguji nggak pasanganmu? Pernah nggak bilang, kamu masih cinta aku nggak sih? Pernah nggak nanya? Istri saya sering banget ngomong. Istri saya sering banget nanya. Seolah-olah saya tidak kredibel cintanya gitu ya. Kamu cinta aku, kamu masih sayang aku. Kadang saking keseringan dia nanya, saya bilang ini as far as now yes. Saudara ngerti as far as now yes? Sejauh ini ya. Saudara dikasih Tuhan diuji, diteliti. Ini orang layak nggak? Saudara perhatikan baik-baik. Bukan hanya pelayan Tuhan, tapi setiap kita tidak bisa melewatkan ujian. Dokimaso pasti.
diuji, diperiksa, dibuktikan, diteliti. Saudara pergi ke dokter, saudara sakit, saudara sebutkan gejalanya seperti apa. Apa dokter bilang kanker? Padahal cuma flu biasa ya. Gila banget tuh dokter. Semua harus diuji, diperiksa, diteliti. Betul ya? Jangan sampai apa? Salah diagnosa. Perhatikan baik-baik. Kita punya Tuhan yang gak pernah salah diagnosa. Dia gak pernah salah diagnosa. Perhatikan, sekalipun orang menilai salah tentang dirimu, Tuhan tidak pernah menilai salah tentang dirimu. Orang mungkin nilai kita baik, tapi kata Tuhan, no, kamu tidak baik. Bisa aja seperti itu. Tapi orang bilang gini, orang ini seperti ini, jelek, buruk, apa segala macam. Tapi Tuhan bilang, kamu kredibel di hadapanku. Orang mungkin bisa nilai buruk tentang kita, tapi kalau kita punya kredibilitas, Tuhan bisa bilang apa? Kau adalah hambaku yang baik dan setia. Amin. Perhatikan, bilang kanan kirimu, kamu mau diuji? Harus siap diuji. Karena mau tidak mau, saudara, ya, dalam pelayanan yang jauh lebih besar harus bisa dalam pelayanan lebih kecil. Ngalamin gesekan, tetap setia nggak? Tetap punya hati yang genuine sama Tuhan nggak? Ya. Yang kelima, saudara, kita harus kredibel dalam apa? Ini, baca sama-sama, 2, 3, apa? Hidup berkeluarga atau berumah tangga. Harus kredibel nggak? Iya loh. Ya. Ayat 12 tadi dikatakan dia kan haruslah suami dari satu istri dan mengurus anak-anaknya dan keluarganya dengan baik. Perhatikan, di rumah saudara nggak dihormati sebagai orang tua, sebagai ayah, sebagai ibu. Sulit rasanya orang menghormati saudara di luar rumah saudara. Ya, karena mereka yang melayani dengan baik beroleh kedudukan yang baik sehingga dalam iman kepada Kristus Yesus mereka dapat bersaksi dengan leluasa. Perhatikan, ya, next. Suami dari satu istri ini lagi ngomongin apa sih? Sebagai jemaat Tuhan, kredibel, dibuktikan oleh apa? Pernikahan yang harmonis. Pernikahanmu bahagia. Coba tengok pasanganmu ya. Pasanganmu loh, jangan pasangan orang lain. Pasanganmu, bahagia gak sih? Mam, kita tuh bahagia gak sih? Bahagia kali ya? Bisa kalau malu-malu gitu ya. Pernikahan yang harmonis. Suami dari satu istri, artinya apa? Ya, pernikahannya bisa dipertahankan, tapi bukan awet rajat, gitu ya. Ya, kemudian apa? Yang kedua, mengurus anak-anak dan keluarganya dengan baik. Saya percaya, baik suami sebagai atau istri sebagai ayah atau sebagai ibu, ketika mengurus anak-anaknya dengan baik, ketika dalam pelayanan dia bisa mengurus pelayanan juga dengan baik. Betul nggak? Orang nggak bisa melayani. Saya mau katakan gini loh. Mungkin saja saudara di gereja pelayanan wow, kelihatan wow, tapi di rumah saudara ngaco, saudara nggak melayani keluarga saudara. Tapi saya mau katakan itu munafik. Pelayananmu tidak genuine, balik lagi loh. Pelayananmu tidak asli. Yang Tuhan mau apa? Pelayanan kita asli, real. Saudara. Kita perlu kredibel di rumah kita, mengurus anak-anak, keluarga dengan baik, ya. Bertanggung jawab saudara sebagai istri ketika mau pelayanan, saudara urus dulu suamimu, gitu kan? Kan ada yang saya, wah ibu ini, wah sibuk pelayanan sampai bapaknya, anak-anaknya berkarat kesemutan di rumah, gitu kan? Makan buka tudung saja nggak ada makanan, saling makan, ya kan? Ketika saudara ngurus keluarga dengan baik, saya percaya ketika kau di pelayanan, saudara bisa ngurus jemaat dengan baik. Betul ya? Karena kita belajar melayani itu di mana sih? Di mana? Di rumah dulu ya. Sebelum kau terjun di gereja, di pelayanan, di masyarakat, saudara belajar melayani di mana? Di rumah. Bertanggung jawab. Ya, kehidupan di dalam keluarga yang menjadi kesaksian. Wah, orang lihat, wah pernikahan kamu bagus, harmonis. Nah, kita lihat bagian terakhir. Bagaimana sekarang, how gitu ya, to build credibility in family. Bagaimana kita membangun kredibilitas di dalam keluarga? Yang pertama perlu tanggung jawab. Sama-sama katakan tanggung jawab. Nah, kita lihat Kejadian pasal yang kedua, ayat 21 sampai 22 dan 24 dan 25. Dikatakan begini, lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ini bius pertama ya. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu.
Ayat 24 dikatakan lagi, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Perhatikan baik-baik saudara. Kata dibangun, ya, dalam bahasa Ibrani-nya bana. Apa itu bana? Artinya ketika Tuhan bawa Hawa kepada Adam, Hawa ini sudah ditetapkan dan dibina menjadi seorang ibu dari sebuah keluarga. Saudara pernah tanya nggak sih? Pernah nanya-nanya nggak gini? Ketika Adam dan Hawa diciptakan, kira-kira mereka usianya berapa ya? Kalau dalam bentuk kita gitu ya, pernah nanya gitu nggak? Ya jangan-jangan Cleo nanya ya, saya nggak bisa jawab gitu. Ya kira-kira gitu ya, perhatikan baik-baik. Kan nggak mungkin dong, Adam dan Hawa nggak ngalamin masa kecil, setuju nggak? Mereka nggak ngalamin masa kanak-kanak. Bagaimana caranya? Punya anak apa ini nih? Gimana mereka bisa kelola? Tapi perhatikan baik-baik. Ketika Tuhan membawa Hawa, ya dibangunnya lah, kata dibangunnya lah. Itu artinya Hawa sudah ditetapkan dan dibina menjadi seorang ibu dari sebuah keluarga. Artinya apa? Ada tanggung jawab. Mari, di sini mungkin banyak wanita-wanita yang belum menikah. Saudara jangan pengen cepat nikah dulu, tapi bangun dulu diri saudara untuk dipersiapkan kelak menjadi ibu dalam sebuah keluarga. Kenapa demikian? Karena banyak orang, karena banyak wanita ketika menikah mereka tidak siap, nggak tahu harus ngapain. Ini suami gue harus diapain ya? Ya, ini ngurus rumah tangga bagaimana ya? Saya ingat banget ada ya sebuah kisah dalam pernikahan nih, baru nikah. Biasanya kalau habis nikah kan makanan banyak ya. Wah banyak banget, udah bagi-bagi juga masih banyak gitu ya. Ketika banyak dibawa pulang ke rumah, perhatikan istrinya tidak sentuh apapun itu makanan. Dari awal ditaruh makanan di meja makan sampai berminggu-minggu, sampai bau busuk segala macam gak diberesin. Artinya apa? Dia belum siap menjadi seorang ibu. Perhatikan baik-baik. Ketika Tuhan membawa Hawa kepada Adam, itu sudah dibina. Ya kata bana itu artinya dibina menjadi seorang ibu dari sebuah keluarga. Makanya perhatikan baik-baik. Saudara yang punya anak perempuan, ya saudara sebagai ibu, binalah anak perempuanmu untuk kelak dipersiapkan menjadi seorang ibu dalam sebuah keluarga. Ini bicara tentang tanggung jawab. Makanya saya ingat banget ya ada suku-suku tertentu yang mamanya bisa masak, lu harus bisa masak anak perempuan, betul ya? Harus bisa ke dapur. Bukan hanya cuma ke dapur, oh ya udah, semua orang juga bisa ya. Bukan hanya cuma bisa ke dapur, tapi bisa masak, bisa beresin urusan rumah tangga, betul ya? Bapak kemarin sudah bahas tentang Amsal 31, istri yang cakap seperti apa gitu kan, menyediakan makanan, menyiapkan baju. Ada nggak di sini istri-istri yang suaminya mau kerja, suaminya mau pergi, makanan disiapin, anduk buat mandi disiapin. Ada loh, saya pernah dengar seperti itu. Baju disiapin, ini ya, bajunya, kemejanya, kolornya, ikat pinggangnya, ada kayak gitu juga. Ya, wah pokoknya semua disiapin. Sarapannya, itu namanya apa? Dia sudah dibina untuk menjadi seorang ibu dalam sebuah keluarga, saudara. Ini ngomongin apa sih? Tanggung jawab. Amin. Itu bagi seorang ibu, bagi seorang wanita. Ya laki-laki gimana? Firman Tuhan katakan begini. Ya, Firman Tuhan tadi katakan sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya. Meninggalkan ini bukan memberontak ya. Kata meninggalkan di sini bahasa Arab tuh. Bahasa Ibrani-nya azab, kayak Arab ya. Azab. Di dalam kata azab ada kata permit dan komit. Ini bukan azab seorang apa bukan? Azab seorang penantu yang jahati mertua bukan kan? Mirip-mirip ya. Bahasa Ibrani-nya azab, ya. Dari kata azab muncul kata permit dan komit. Saya pernah bahas nih, permit dan komit. Permit itu apa? Izin. Komit itu ya komitmen. Nah artinya gini, sebelum kamu meninggalkan rumah ayah dan ibumu, saudara harus dapat izin dari orang tuamu. Ini bicara tentang restu ya. Oh nggak perlu lah restu orang tua, siapa bilang? Ini firman Tuhan udah ada loh. Kata meninggalkan artinya sebelum kamu meninggalkan rumah orang tuamu, saudara harus dapat permit dari mereka. Jangan bikin komitmen apapun sebelum ada permit dari orang tuamu. Perhatikan baik-baik. Halo, yang belum menikah, yang akan menikah, jangan bikin komitmen apapun sebelum kau dapat permit dari orang tuamu.
Banyak pernikahan berantakan. Kenapa? Mereka berani-beraninya bikin komitmen, tapi belum dapat permit dari orang tua. Jadi penting nggak berkat dari orang tua? Penting sekali. Blessing. Kalau mungkin pernikahanmu dulu seperti itu, nggak dapat permit, ada istilahnya kawin lari. Capek ya? Kebayang saya kawin lari. Banyak kan nggak pernah saya jumpai, ya, orang yang kawin lari itu pernikahannya bahagia. Betul? Karena nggak dapat permit, kecuali yang minta ampun sama Tuhan. Betul? Ya, kata azan. Nah, dia juga ngomong tentang apa? Tanggung jawab. Seorang pria harus bertanggung jawab menghidupi keluarga. Ya, jangan sampai calon suaminya, kamu punya kerja nggak? Punya, pengangguran. Tapi aku cinta, makan tuh cinta. Perhatikan baik-baik, cintamu akan berubah ketika apa? Lihat suamimu di rumah terus nggak ngapa-ngapain. Cintamu pasti berubah. Gak usah tunggu 1 tahun, tunggu seminggu aja udah mulai berubah. Lihatin suami gue di rumah aja, nyebelin banget ya, kagak ngapa-ngapain ya, kagak kerja, kagak ngapa-ngapain. Perhatikan baik-baik saudara. Ya, ini di minggu pertama sudah dibahas ya, bagaimana Ishak membuat sumur, itu bisa tentang mata pencaharian. Punya tanggung jawab. Gak perlu nanya juga gitu, lu punya mobil berapa? Gak perlu nanya juga gitu. Kamu punya pekerjaan gak? Kamu yakin gak bisa menghidupi aku? Kan gitu ya. Betul apa betul? Yes. Karena wanita butuh kepastian. Cie. Ya kan? Betul apa betul? Wanita itu butuh kepastian. Kita udah pacaran 10 tahun, kapan nikah? Udahlah, asik aja lah. Pacaran aja, teman tapi mesra. Teman tapi mesra. Langsung nyanyi saudara. Perhatikan baik-baik. Ya, harus punya tanggung jawab, mandiri. Nah, kita lihat yang kedua saudara. Bagaimana caranya punya kredibilitas dalam keluarga? Keterbukaan. Penting nggak? Penting sekali. Ya, transparansi. Tadi dikatakan gini, Kejadian pasal 2 ayat 25, mereka keduanya apa? Jangan mikir yang macam-macam. Stop sampai di situ. Ya. Mereka keduanya telanjang. Kata telanjang artinya apa? Tidak ada yang ditutupi. Betul? Tidak ada yang ditutupi. Saudara gitu nggak sama pasanganmu? Soal sakitmu, kesehatanmu, keuanganmu. Ya, Mam, neraca keuangan kita lagi anjlok nih Mam. Cerita. Betul ya? Pernah diskusi nggak? Atau nggak diskusi, tiba-tiba mati, istrinya tanggung jawab utang. Hah? Utang? Gede banget. Mati gue. Banyak belum kayak gitu? Banyak. Terbuka. Keterbukaan itu sangat penting. Keterbukaan itu kunci dari apa? Pemulihan. Keterbukaan juga kunci dari kita ngalamin berkat Tuhan. Saudara mau terima berkat? Yes. Keterbukaan itu sangat penting. Ya, saudara bisa terbuka kalau apa? Ada rasa aman. Ya, makanya bangunlah pernikahanmu, atmosfernya suasana aman. Saudara pernah beli baju dan ingin coba baju itu? Ya kan? Ketika saudara mau coba baju, saudara akan pergi kemana? Ruang pas, fitting room. Saudara pertama kali yang saudara lakukan apa? Cek, ada CCTV nggak ya? Betul ya? Tapi ketika saudara sudah merasa aman, saudara berani terbuka. Betul ya? Makanya saudara sebagai suami jangan ketika istri itu, iya, gue udah tahu. Ya, 6 bulan pernikahan saya sama istri saya kayak gitu. Oh ya gini, langsung kasih solusi. Perhatikan baik-baik ya. Kadang istri tuh ngomong sama kita, dia udah tahu jawabannya. Harus ngapain? Ya Bapak ya, para istri, ketika dia curhat sama kita, sama suami, sebenarnya dia udah tahu apa yang harus dilakukan. Dia nggak butuh jawaban, dia cuma butuh didengarkan. Gimana istri bisa terbuka kalau tiap kali dia ngomong kita ngomongin, iya udah tahu. Gini kan. Apa sih? Istilah sekarang apa? Mute speaker. Wih, gitu ya, keren banget ya. Secure mute, videonya tetap online. Udah. Boleh dicoba juga tuh sama suami. Ya, saudara lagi ngomong, lagi curhat, suami selalu, wah,
atau terbalik ya, biasanya sebaliknya ya. Suami saudara lagi ngomong gitu baik-baik, tiba-tiba nyamber aja kayak bensin. Mute your speaker, your video still online. Perhatikan, keterbukaan itu sangat penting, saudara. Saudara terbuka nggak dengan pasangan? Dapat berkat berapa? Dapat gaji berapa? Atau saudara manipulasi bilang ke perusahaan, tolong bikin rekening gaji yang berbeda, laporan gaji yang berbeda. Perhatikan baik-baik, saudara nggak bisa dapat berkat Tuhan yang maksimal. Saudara mau dapat berkat Tuhan yang maksimal? Siapa yang mau dapat berkat Tuhan yang maksimal? Terbuka. Masalahnya, pasangan gue sulit banget ngomong. Ini seringkali timbul perselingkuhan. Kenapa? Terbukanya sama orang lain. Kacau dah. Bayangkan, ketika suami terbuka sama wanita lain itu menyambut, waduh, bahaya. Bila kanan kirimu bahaya. Ya kan? Makanya mereka ini suami istri ya, Adam dan Hawa. Keduanya telanjang. Bicara apa? Tidak ada yang ditutupi, tidak ada yang disamarkan. Makanya saya berulang kali nanya, handphone saudara boleh di password? Boleh. Istrimu tahu nggak passwordnya? Ini kok passwordnya udah ganti lagi? Nape? Saya pernah dengar ya. Ini suaminya pergi kemana? Istrinya pintar pakai GPS tracker. Pergi kemana nih? Handphonenya di GPS. Kenapa? Karena nggak terbuka. Perhatikan, kalau engkau kredibel, ya, kalau engkau kredibel tidak perlu ada yang ditutupi. Betul? Betul apa betul? Kita lihat yang ketiga, bagaimana kita bangun kredibilitas dalam keluarga. Ini penting sekali. Apa saudara? Komitmen dengan perjanjian. Sama-sama bilang perjanjian. Pernikahan orang Kristen itu perjanjian. Saudara dan saya adalah umat perjanjian. Alkitab kita perjanjian lama dan perjanjian baru. Allah yang kita sembah adalah Allah perjanjian. Pernikahan kita perjanjian, bukan kontrakan. Nggak ada istilah dalam gereja Tuhan pernikahan, gereja Tuhan pernikahan Kristen kawin kontrak. Nggak pernah loh saya menjumpai ya memberkatan nikah. Aku mencintaimu untuk 3 bulan saja. Nggak pernah. Sampai maut memisahkan. Betul ya? Dimanapun. Betul loh. Ya, mengucapkan janji. Perhatikan Malaki pasal 2 ayat 15. Ya, dan kamu bertanya, oleh karena apa? Oleh sebab Tuhan, ayat 16 ya. Oleh sebab Tuhan telah menjadi saksi. Siapa yang jadi saksi? Siapa saudara? Tuhan telah menjadi saksi antara engkau dan istri. Masanya dihilangin. Yes, haleluya. Istri masa mudamu, amin. Yang kepadanya engkau telah tidak setia. Perhatikan, ketika kita tidak setia, kita melanggar perjanjian. Padahal dialah teman sekutumu dan istri apa? Istri apa? Kurang keras, seperjanjianmu. Bukankah Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh? Dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Apa saudara? Keturunan ilahi. Supaya apa? Anak-anak kita adalah keturunan ilahi. Jadi jagalah dirimu dan janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya. Sebab aku membenci perceraian. Ada nggak ya 16 ya? Ada ya? Firman Tuhan Allah Israel juga orang yang menutupi pakaiannya dengan kekerasan. Firman Tuhan semesta alam, maka jagalah dirimu dan janganlah berkhianat. Perhatikan, perjanjian, ya pernikahan orang percaya itu perjanjian, covenant. Supaya apa? Dengan kata lain gini, cara saudara memperlakukan pasanganmu itu juga cara Tuhan memenuhi dan menggenapi perjanjiannya dalam hidup saudara. Artinya gini, saudara bisa terima janji Tuhan, menikmati janji Tuhan, itu ditentukan dari bagaimana kita treat pasangan kita. Masa sih? Ya, kenapa? Firman Tuhan katakan, istri adalah teman seperjanjianmu, covenant. Pada waktu kita nikah, ya, kita mengucap janji di hadapan Tuhan, betul? Mau pasangan kita di hadapan. Siapa yang jadi saksi ya tadi?
Ada Tuhan, siapa lagi? Pendeta, betul? Keluarga besar, jemaat Tuhan. Minimal 4 ini. Ya. Ada lagi apa? Allah Bapa, Allah Roh Kudus, ya boleh tambahin lah. Ya, Tuhan, pendeta, keluarga besar, jemaat Tuhan. So, perhatikan, ketika kita menikah, saudara, ya, seorang pria dan seorang wanita mengucapkan janji nikah mereka, ada saksi, Tuhan menjadi saksi. Perhatikan baik-baik. Tuhan itu akan memperhatikan bagaimana. Oleh karena itu suami dan istri mari jaga perjanjian itu, covenant. Sama seperti orang bikin kontrak perjanjian, beli tanah, beli rumah, beli apa, kontrak kerja dan sebagainya. Kalau orang melanggar perjanjian, dia terima haknya nggak? Halo? Orang melanggar perjanjian menurut hukum, terima nggak Pak? Tidak ya? Tidak akan terima haknya. Perhatikan sama-sama. Kalau kita melanggar perjanjian pernikahan, mungkin kau kehilangan, sudah pasti kau kehilangan janji Tuhan. Mari kalau kita, pernikahan kita dijaga baik-baik. Ada satu ayat, saya tidak tampilkan di situ. 1 Petrus pasal yang ketiga, ayat yang ke-7. Saya minta para pemain musik nanti ke depan. 1 Petrus pasal yang ketiga, ayat yang ke-7. Ya, demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Yang lebih lemah dalam hal fisik. Saya ingat banget ya, di riwayat pernah dibaca ayat ini. Lebih lemah, wanita itu lebih lemah dalam hal apa? Otaknya, waduh, jahat sekali mereka ya. Lebih lemah ini, lebih lemah di sini ngomong fisik ya, fisik. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya apa? Doamu jangan terhalang. Kalau kita berdoa sekian lama belum dijawab Tuhan, kemungkinan besar kita memperlakukan pasangan kita dengan cara yang tidak baik. Ya, memperlakukan pasangan kita dengan cara yang sangat buruk. Perhatikan, istrimu, suamimu, teman seperjanjian. Teman seperjanjian. Artinya apa? Saudara terima janji Tuhan ketika kau pegang perjanjian itu. Saudara bisa menikmati janji Tuhan kalau apa? Saudara pegang covenant. Yang terakhir, saudara, bagaimana kita bangun yang namanya kredibilitas dalam keluarga. Terakhir, komunikasi. Pernah ngobrol? Jangan pulang kerja capek, mandi langsung tidur. Ngobrol, komunikasi. Bukan sekedar bawel ya. Bukan sekedar, ada orang bilang ini, yang penting kualitasnya. Kuantitas juga penting. Kuantitas dan kualitas penting. Komunikasi penting, kualitas. Baik kuantitas, baik kualitas. Supaya apa? Saling kenal. Perhatikan baik-baik. Tuhan izinkan kita di masa pandemi. Supaya apa? Stay at home, work from home, betul ya? Learn from home, dan lain sebagainya. Supaya apa? Saudara bisa bangun komunikasi. Ya, saya ingat ada teman saya bilang gini, wah, gue baru tahu anakmu ternyata bisa ngelicikin juga nih ya. Tahu nih karakternya ya, setelah 24 jam. Jadi selama ini kan anaknya sekolah dari pagi pulang sore gitu kan, jadi nggak tahu, wah, tabiat aslinya begini ya. Setelah 24 jam tinggal bareng sama anaknya, termasuk sama pasangan, banyak mungkin yang dibukakan oleh Tuhan di masa pandemi ini. Wah, ternyata pasangan aku seperti ini. Komunikasi penting ya. Ada satu quotation bagus dikatakan gini, dari sebuah buku, Gina Senarigi, dia katakan dalam bukunya Love More. Nah ini, Love More, Fight Less. Pernikahan saudara harus love more, fight less. Apa itu love more, fight less? Kasihi lebih, pertikaian kurang. Kalau bisa jangan ada perkelahian, betul ya? Nah dia tulis gini, trustworthy relationship are built on the foundation of goodwill. Couples with solid trust are able to give each other the benefit of the doubt in conflict, and they weather conflicts more easily because of it. Kurang lebih seperti ini. Hubungan yang dapat dipercaya dibangun, perhatikan, atas dasar niat yang baik. Kalau dari awal niatmu nggak baik, mau hubungan apapun akan hancur. Ya, atas dasar niat baik, pasangan dengan kepercayaan yang solid, kuat, kokoh, dapat saling memberi manfaat. Ya, di dalam konflik, gitu ya. Dan mereka lebih mudah mengatasi konflik karenanya. Perhatikan baik-baik.
Ada pasangan-pasangan yang ketika bertikai, berselisih, mudah banget mengatasi konflik. Kenapa? Karena dia sudah bangun kepercayaan dengan solid. Tapi ada juga yang, berantem nggak beres-beres, berjilid-jilid kayak sinetron, ya. 1, jilid 2, jilid 3, jilid 4, jilid 5, jilid 6 gitu kan ya. Kenapa nggak selesai-selesai? Karena nggak ada kepercayaan. Hubungan yang dibangun atas dasar kepercayaan, konflik mungkin terjadi, tapi akan lebih mudah diselesaikan. Kenapa? Ada fondasinya itu. Hubungan yang dapat dipercaya, perhatikan, dasarnya harus punya niat yang benar, niat yang baik, niat yang tulus di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus berkati setiap kita. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Bapa di surga, kami bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Kalau Tuhan sudah memberkati seluruh rangkaian acara daripada kami dari awal pertengahan sampai pada berkati puji-pujian, memberkati firman Tuhan, berkati dan suruh memberikan persembahan kerjaan-Mu, baik untuk kas, untuk kapan katus, untuk pembangunan. Tuhan akan balas dengan berlimpah-limpah. Demikian juga persembahan perpuluhan. Terima kasih Tuhan, berkati seseorang kami sudah melayani sebagai worship leader, singer, pemain musik, bambu yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Setelah Tuhan akan pakai lebih jauh, biarlah dia boleh bertambah-tambah dan Tuhan, dia boleh menjadi saluran berkat buat kami semua. Terima kasih Tuhan. Tuhan juga akan memberkati kegiatan ke depan. Hari Senin ada Bim Cabir, hari Selasa, Rabu ada bimbingan pranika. Demikian juga hari Kamis ada latihan bersama. Untuk ibadah Raya 2 ada komsel dewasa muda. Hari Jumat 2 puasa, latihan bersama untuk ibadah Tabernakel Youth Fellowship, latihan bersama untuk ibadah 1. Hari Sabtu ibadah Tabernakel Youth Fellowship. Demikian hari Minggu pagi dan sore ibadah pertama, kedua, dalam konsili akan hadir dalam setiap ibadah dan pelayanan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Tadakan tangan-Mu, terima berkat pada Tuhan. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah suamimu, diberkatilah istrimu, diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah pelayananmu, diberkatilah masa depanmu, diberkatilah studimu, diberkatilah kau di kota, diberkatilah kau di kerja, diberkatilah kau di ladang, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu, diberkati kepada tu masuk, diberkati kepada tu keluar, diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu, dan hasil ternakmu. Kiranya segala berkat jasmani, berkat rohani, dan berkat materi berkat datang dari Allah Bapa, kasih sayang kepada Tuhan Yesus, persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara mulai pagi hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur.